Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Mai Anggraini dengan NIM 3221292. Di sini saya akan mendemokrasikan sistem saya dengan judul Learning Management System, yang dimana ini adalah tampilan landing page saya. Terdapat beberapa menu, yaitu ada menu beranda, tentang kami, dokumentasi, pengajar, kontak, dan button masuk. Dilanjut dengan nama sekolahnya, yaitu MTSS Al Munawaroh, beserta deskripsi singkat. Di bawahnya ada tentang kami yang berisi eh, menjelaskan singkat mengenai sistem di MTS Al Munawaroh. Dilanjut ada visi misi, ada galeri atau dokumentasi sekolah yang berisi eh, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Di sini terdapat pentas seni, futsal, camping, dan lain-lain. Bisa ditaruh di landing page. Selanjutnya ada pengajar atau guru yang terdaftar di sekolah tersebut. Ada menu FAQ atau pusat bantuan yang dimana berisi tentang pertanyaan beserta jawabannya. Selanjutnya ada kontak kami atau kontak yang bisa dihubungi. Di sini ada alamat sekolah, ada telepon, ada email beserta pengumuman yang sedang terjadi di sekolah atau kegiatan yang sedang diselenggarakan di sekolah. Yang terakhir ada footer. Ini adalah tampilan login. Di sini terdapat nama dan juga logo. Ada kalimat awal yaitu selamat datang, ada email, kata sandi, dan button login. Di sini saya terdapat 3 role, yaitu role admin, role guru, dan juga siswa. Pertama saya akan menjelaskan bagian adminnya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan di bagian admin. Di sini terdapat kalimat awal selamat datang di halaman admin. Ada beberapa card, yaitu ada total guru, total pengguna, total siswa, ada jadwal mata pelajaran. Dan di bagian sidebarnya terdapat dashboard manajemen pengguna yang berisi data pengguna, ada data pengelolaan data, ada data guru, data siswa, data pengumuman, data dokumentasi, data kontak informasi. Dilanjut ada kalender pendidikan atau kalender akademik, dan menu media pembelajaran yang berisi pengelolaan kelas, mata pelajaran, jadwal pelajaran, dan ujian. Saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Di manajemen pengguna, terdapat data pengguna yang dimana isinya itu daftar nama-nama akun pengguna, baik guru maupun siswa. Dilanjut dengan data guru yang dimana ini adalah tampilan di daftar guru berisi nomor NIP, nama, alamat, dan lain sebagainya. Terdapat button tambah, button lihat, button edit, dan button hapus. Selanjutnya ada data siswa yang berisi data-data nama siswa, yang dimana di sini terdapat kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Ini udah digrup aja per kelas ya. Terdapat eh, button tambah, button show atau lihat, button edit, button hapus, dan button print. Di sini setiap button memiliki fungsi masing-masing. Button tambah ini gunanya untuk menambahkan siswa baru. Di sini bisa dikelola sama admin atau bisa dilengkapi profilnya sama di bagian siswa. Selanjutnya ada show atau lihat detail siswa yang berisi informasi informasi siswa. Di sini ada edit data siswa, gunanya untuk mengubah atau mengedit bila ada data yang harus diedit. Ada button hapus untuk gunanya menghapus data siswa tersebut. Selanjutnya ada data pengumuman. Untuk data pengumuman ini, admin dapat mengelola atau memasukkan data kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan di sekolah. Jadi di sini data pengumuman ini bisa ditambahkan ketika apabila ada kegiatan yang akan diselenggarakan di sekolah. Seperti yang sudah saya tambahkan, yaitu ada UAS. Selanjutnya ada data dokumentasi. Untuk data dokumentasi ini berisi kegiatan sekolah, yang mana kegiatan selama di sekolahan bisa ditambahkan di sistem untuk sebagai bahan di bagian sistem itu, agar orang bisa melihat bahwa di sekolah tersebut tuh mempunyai kegiatan tersebut. Selanjutnya ada kontak informasi yang berisi informasi yang gunanya nanti itu di footer. Selanjutnya ada menu kalender yang berisi tanggal atau
kalender pendidikan. Di sini admin dapat melakukan pengubahan. Maka ketika admin dapat menambahkan, maka event berhasil dibuat. Berarti ke updatean ini akan masuk di bagian siswa dan juga guru. Selanjutnya di menu pembelajaran di sini admin dapat mengelola kelas yang berisi memasukkan nama-nama kelasnya. Ada mata pelajaran. Untuk pelajaran ini admin dapat mengelola bahwa kelas 7 itu mendapatkan pelajaran apa dengan guru siapa. Di sini terdapat juga button tambah, button show atau lihat, button edit. Selanjutnya di jadwal pelajaran, admin dapat mengelola jadwal pelajarannya, yang dimana antara mata pelajaran dan jadwal pelajaran ini diambil dari tata mata pelajaran. Di sini admin dapat memilih mata pelajaran. Di sini sudah tertata mata pelajaran yang tersedia. Ketika akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia kelas 7, maka guru-guru dan kelasnya itu akan otomatis terinput sesuai dengan data yang sudah diberikan di bagian kelas dan mata pelajaran. Peserta siswa yang telah terdaftar di kelas 7 juga akan masuk ke dalam inputan tersebut. Di sini admin dapat menambahkan waktu mulai dan waktu berakhirnya beserta hari yang ingin di beserta hari pembelajarannya. Maka ini adalah tampilan di bagian daftar jadwal pelajaran. Di sini terdapat kelas 7, kelas 8, kelas 9, masing-masing sudah digrupai berdasarkan kelas. Di sini terdapat button lihat detail untuk melihat secara detail yang informasi yang telah diberikan. Di sini terdapat button edit. Apabila terjadi kesalahan, kita bisa mengeditnya juga. Ada button hapus apabila pelajaran tersebut sudah tidak diperlakukan lagi. Selanjutnya ada pengelolaan di daftar ujian. Di sini admin dapat mengelola atau menambahkan jadwal ujian terbaru, yang dimana jadwal ujian ini ada kolom mata pelajaran, guru pengampu, judul ujian, jenis soal, durasi, waktu mulai, dan waktu selesai. Admin dapat mengelola terlebih dahulu, yang dimana nanti akan masuk ke akun guru. Jadi nanti di akun guru itu bisa melakukan penambahan soal. Jadi gunanya admin itu untuk mengelola jadwal ujiannya saja. Selanjutnya ada menu FAQ. Untuk menu FAQ ini berisi pertanyaan dan juga jawaban yang nantinya akan tampil di bagian landing page. Selanjutnya untuk menu komunikasi dapat ada di bagian pojok kanan, yaitu ada menu pesan, yang dimana menu pesan ini dapat dilakukan ketika antara siswa dan juga guru maupun admin bisa melakukan komunikasi lewat di fitur pesan atau fitur chat. Di sini terdapat pilih penerima, bisa memilih ingin mengirimkan pesan kepada siapa, dan juga pesan akan dikirim dengan button kirim. Mungkin itu untuk di bagian admin. Selanjutnya saya ingin menjelaskan di bagian guru. Ini adalah tampilan di bagian guru, yang dimana saya login sebagai Anggraini, role-nya menjadi guru. Di bagian guru ini adalah tampilan di dashboard. Ada halo selamat datang Anggraini sebagai guru. Ada pengumuman terbaru yang sudah dikelola sama admin, maka pengumumannya akan tampil di bagian dashboardnya. Selanjutnya ada jadwal pelajaran yang telah diinputkan. Guru dapat melihat di tampilan dashboard beserta jadwal ujian. Selanjutnya ada data guru. Di sini berisi nama atau melengkapi profil data guru. Di sini sudah saya lengkapi profilnya, maka nggak ada button untuk menambahkan, hanya ada button untuk melihat, mengedit apabila terjadi perubahan, serta mencetak. Selanjutnya terdapat kalender akademik. Di sini guru dapat melihat pembaruan yang tadi setelah admin berikan, yaitu libur ini. Ketika guru ingin memberikan pembaharuan,
maka aksesnya ditolak karena untuk kalender pendidikan ini hanya diberikan kepada si admin. Jadi guru dan juga siswa itu tidak bisa memberikan akses untuk mengubah ataupun menghapus. Selanjutnya untuk pengelolaan di bagian media pembelajaran di akun guru, di sini terdapat menu jadwal pelajaran, materi, tugas, dan ujian. Di jadwal pelajaran ini, admin dapat melihat dia mendapatkan pelajaran atau jadwal pelajaran itu untuk kelas berapa. Di sini untuk nama Anggraini yang sebagai guru mendapat pelajaran bahasa Indonesia dan juga PKN di kelas 7, yang dimana eh, terdapat informasi nama pelajarannya gurunya guru Anggraini, harinya hari Selasa, jamnya jam 8 sampai jam 9. Bisa melihat detail secara jelasnya. Selanjutnya, ada bagian materi. Gunanya yaitu guru dapat menambahkan materi untuk eh, materi mata pelajaran di yang jadwal pelajaran yang telah terdaftar di sini. Mata pelajaran untuk guru anggra ini ada bahasa Indonesia dan juga PKN, maka dapat memberikan materi tersebut yang nantinya akan tampil di tampilan masing-masing. Saya akan mencoba mendemokan memberikan materi PKN ya. Nah, maka materi yang terbaru akan tampil materi PKN, materi Indonesia itu dibedakan dalam satu kartu yang berbeda. Di sini untuk mata pelajaran PKN kelas 7 ketika kita ingin melihat detail maka berisi data-data materi di mata pelajaran PKN saja. Jadi tidak bisa melihat materi di mata pelajaran yang lain. Begitu juga ketika di bahasa Indonesia hanya di bagian bahasa Indonesianya saja. Selanjutnya untuk tugas di sini guru dapat memberikan tugas dengan cara menambah tugas baru. Di sini guru dapat memberikan dengan judul tugas yaitu tugas 2 deskripsinya bisa dijelaskan. Saya mempercepat waktu deskripsinya saya tulis kerjakan saja. Di sini ada mata pelajaran yaitu yang sudah terdaftar sebagaimana guru yang telah diajar ini. Ada dua mata pelajaran yaitu ada materi bahasa Indonesia PKN. Saya ingin menambahkan di bagian bahasa Indonesianya. Maka ketika saya memberikan bahasa Indonesia ini, gurunya akan otomatis terimput sebagaimana akun yang telah login dan pilih siswanya juga akan tercentang yang sudah terdaftar bahwa atas nama Mei ini sebagai siswa kelas 7. Di sini ada tanggal diberikannya juga, tanggal sekarang tanggal 5 dan deadline yang harus dikerjakan sebelum di tanggal 7. Dan guru dapat menambahkan file soalnya berupa bentuk PDF. Jadi hanya PDF. Jadi biar nanti siswanya itu bisa melihat eh, soalnya itu seperti apa. Bisa klik simpan. Ini adalah tugas 2 untuk siswa Mei kelas 7. Gurunya, guru Anggraini, mata pelajaran Indonesia, deadline-nya tanggal 7, statusnya belum terkumpul. Di sini juga terdapat button edit untuk mengedit apabila terjadi kesalahan. Ada button komentar tugas yang dimana berisi komentar atau diskusi yang ketika ada siswa yang ingin ditanyakan mengenai tugas tersebut, guru dapat membalasnya di sini. Ada button lihat untuk melihat detailnya, serta button hapus apabila tugas ini akan dihapus. Dilanjut untuk bagian daftar ujian. Di sini guru Anggraini ini mendapatkan jatah jadwal ujian itu di baru bahasa Indonesia. Di sini terdapat dua button yaitu button lihat dan juga button kelola soal. Untuk kelola soal ini, guru dapat memberikan soal dengan cara menambah soal. Di sini dapat ada form tambah soal manual. Jadi guru dapat menginputkan satu persatu ataupun untuk mempercepat waktu bisa dikirim melalui file Excel. Maka nanti soal-soalnya akan masuk ke tampilan guru seperti ini. Ini ada soal 1, soal 2, soal 3 sampai sampai 5. Ada jenis soalnya juga yaitu pilihan ganda, ada kunci jawaban yang benarnya.
serta ada button hapus dan juga button edit. Untuk selanjutnya juga ada menu pesan yang dimana pesan ini dapat dilakukan apabila ingin dilakukan komunikasi. Misal saya ingin memberikan pesan ini kepada si Mai, guru Anggraini. Ini adalah tampilan percakapan dengan Mai. Nanti pesan ini akan masuk di akun Mai. Sekarang saya akan login sebagai Mai atau siswa. Ini adalah saya sudah login sebagai Mai atau siswa. Di sini terdapat di bagian dashboardnya ada halo selamat datang Mai yang sebagai siswa, ada pengumuman juga yang telah diberikan atau dikelola sama admin, ada jadwal pelajaran untuk Mai kelas 7 itu, ada pelajaran ini, dan juga jadwal ujiannya tuh yang tersedia baru UTS Bahasa Indonesia, serta terdapat total data tugas yang dimana ini tuh maksudnya berarti jumlah tugas yang tersedia untuk Mei itu ada satu tugas yang belum diupload jawabannya atau belum dikerjakan. Serta terdapat pesan tadi saya dari guru itu kan memberikan satu pesan. Maka di sini terdapat notifikasi berupa satu karena pesan tersebut telah masuk ke akun siswa Mei. Di sini terdapat data kelas. Sama di sini gunanya untuk melengkapi profil atas nama akun yang telah masuk, terdapat kalender untuk melihat sebuah kalender yang ada di sekolah itu seperti apa. Ini fungsinya sama ya, hanya bisa dikelola sama admin. Setelah itu di menu media pembelajaran terdapat jadwal pelajaran berisi tentang jadwal pelajaran untuk siswa tersebut tuh apa aja pelajarannya. Ada rekapan materi, ini adalah tampilan materi yang telah diberikan oleh guru. Di sini untuk materi bahasa Indonesia kelas 7 ini hanya baru tersedia satu materi. Kita bisa melihat detailnya. Maka ini adalah tampilan detail satu materi yang tersedia. Bisa kita lihat materinya itu seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya ada tugas. Di sini tugas yang tadi telah diberikan oleh guru kepada siswa, maka akan tampil di akun siswa. Di sini belum terkumpul. Saya akan mencoba untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi terkumpul. Di sini nilainya belum diberikan nilai sama sama guru. Jadi untuk tugas ini nilai itu akan dikelola atau akan diberikan sama guru. Terdapat fitur komentar atau pesan yang dimana ketika siswa itu mengalami kesulitan atau belum paham mengenai tugas tersebut bisa ditanyakan di kolom komentar ini. Selanjutnya ada ujian. Di sini ujian yang baru terdaftar itu ada bahasa Indonesia. Di sini terdapat dua button yaitu button lihat dan juga button mulai kerjakan ujian. Saya ingin ketika saya klik di sini terdapat aturannya. Saya akan melakukan mulai ujian. Untuk soal ini tampilan untuk ujiannya terdapat navigasi soal, waktu, dan juga soal satu. Ketika saya ngeklik tab baru maka akan keluar. Jadi itu dianggapnya kecurangan. Nah, maka Anda akan menghentikan ujian ini. Peringatan, Anda telah melakukan kecurangan dan telah keluar dari ujian karena saya tadi sudah menambahkan tab baru. Maka harus memulai lagi. Selanjutnya saya telah mengisi soal. Di sini ketika saya sedang mengisi, maka soal itu di navigasi soalnya ada pembedanya. Ketika sudah saya isi, maka berubah menjadi hijau. Ketika belum, maka masih warnanya putih. Nah, selanjutnya ketika soal itu mau berakhir, di sini button akhiri ujian itu belum bisa kita akses karena terdapat satu soal yang belum selesai. Ketika nanti saya menambahkan isiannya, maka baru aktif karena diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh soal yang tersedia.
Saya klik akhiri ujian, maka akan muncul yakin ingin mengakhiri ujian. Ketika belum yakin bisa diklik batal. Ketika sudah yakin bisa ya kumpulkan. Nah, maka untuk siswa, baik siswa ataupun guru dapat melihat hasil ujiannya. Di sini hasil ujian atas nama Mai, skornya otomatis keluar karena pilihan ganda bisa dilihat. Ini adalah ringkasan jawabannya, yaitu totalnya ada 5, yang sudah terjawab juga 5, yang benarnya 5 benar semua, jawaban salahnya juga kosong. Di sini juga terdapat judul informasi ujian, ada judul siswanya, waktu mulainya tanggal berapa dan jam berapa masuknya, waktu selesainya di jam berapa, serta skor akhir yang tersedia. Selanjutnya, untuk menu pesan ini, ket- eh, ketika saya melihat pesan tersebut, maka notif satu ini tuh akan hilang. Saya klik baca. Nah, maka pesannya akan hilang, yang tadinya ada notifikasi satu pesan yang belum terbaca karena saya sudah membacanya, maka akan hilang dan bisa membalasnya. Nah, untuk di tampilan gurunya akan seperti ini. Jadi fitur pesan itu digunakan untuk komunikasi antara siswa dan guru apabila ingin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sekian sistem saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya mendemokan sistem saya. Selebihnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.